Selamat pagi teman-teman. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu komunikasi, kemudian siapa sajakah Bapak komunikasi, kemudian juga sudah belajar bagaimanakah jenis komunikasi satu arah, bagaimanakah komunikasi dua arah. Nah, sekarang pertemuan keempat belajar mengenai bagaimanakah sejarah komunikasi manusia dan ilmu komunikasi. Nah, kebetulan juga nih pernah kita bahas bahwa pertama itu yang namanya komunikasi berawal dari yang namanya writing era. Setelah writing era, kemudian ke printing era, habis printing era ke telecommunication. Setelah telecommunication baru beralih kepada interaktif era, di mana basisnya adalah internet. Nah, kita bahas sebentar saja karena sudah pernah kita bahas sebelumnya ya mengenai perkembangan komunikasi. Oke. Manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Dulu kalau zaman saya sekolah itu ada mata pelajaran kewarganegaraan, PPKN ya. Di PPKN itu ada bacaan bahwa manusia adalah zon politikon, di mana yaitu manusia pasti bergantung dengan manusia lainnya, tidak mungkin bisa hidup sendirian. Oke. Nah, untuk memenuhi segala keperluannya, manusia memerlukan bantuan orang lain. Jadi bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya, maka adalah namanya fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia. Coba kita bayangkan, apa jadinya kalau bentuk komunikasi itu tidak wujud dan tidak berkembang dalam ilmu komunikasi. Bagaimana caranya orang menyampaikan keinginannya, kebutuhannya pada orang lain jika komunikasi tidak pernah tercipta. Apalagi dalam era modern, gimana orang-orang yang super sibuk, seperti teman-teman nih kelas karyawan reguler 2, bisa beradaptasi satu dengan yang lainnya dalam lingkungan yang beragam, apalagi culture berbeda, background berbeda, dan lain hal sebagainya. Manusia sebagai makhluk yang sempurna dan makhluk sosial dilengkapi dengan akal serta pikiran untuk kemudian dapat memahami satu sama lain. Okay. Kemudian juga komunikasi mengalami perkembangan yang panjang dari era yang tadi yang ada writing, printing sampai sekarang ya interaktif era. Kemudian juga ada yang namanya founding father of communication. Maka tidak heran juga kalau misalkan kita banyak nantinya akan menemukan model, teori, komunikasi dari berbagai macam buku yang pernah teman-teman baca semua. Nah, kita pernah bahas sebelumnya ya mengenai sejarah bagaimana atau fase perkembangan ilmu komunikasi. Ada komunikasi manusia prasejarah. Jadi pada masa prasejarah manusia belum pakai tulisannya, pakainya beberapa gambar, kemudian juga simbol-simbol, gerakan tubuh, isyarat dan lain hal sebagainya. Kemudian juga ada muncul retorika komunikasi Yunani kuno. Banyak juga beberapa bentuk teori-teori, kemudian bentuk model-model komunikasi yang diciptakan oleh orang-orang dari Yunani kuno. Seperti Aristoteles, yaitu merumuskan ketika mencakup tiga unsur, ada ethos, pathos, dan logos. Di mana yang pertama, ethos itu merupakan kredibilitasnya komunikator, kemudian pathosnya itu adalah perasaan dan juga emosi kepada komunikator atau komunikan. Kemudian logos yaitu yang menyangkut fakta. Makanya seorang orator atau kan kalau retorika ya contoh mudahnya pengacara lah ya retorika itu harus memiliki karisma dan juga harus kredibel terhadap suatu bidang, apalagi kalau pengacara ya kan harus bisa menggunakan harus pandai dalam hal retorika. Agar apa? Agar dapat memberikan pengaruh, memberikan persuasif kepada khalayak atau kepada massa.
ada juga komunikasi sebagai ilmu pada abad pertengahan. Abad pertengahan ini baru muncul yang namanya elektronik, di mana ada televisi, ada radio, ada telegraf, telepon juga merupakan dari abad pertengahan. Kemudian komunikasi pada era modern. Nah, di era modern ini sudah muncul yang namanya handphone ya. Sudah muncul yang namanya handphone, kemudian muncul juga namanya komputer, dan lain hal sebagainya. Jadi, teknologi informasi semakin luas gitu. Kemudian ini sudah pernah kita bahas ya, ada menurut Everett Rogers juga bahwa ada era komunikasi tulisan, kemudian juga ada komunikasi cetak atau printing era, ada juga telekomunikasi, era telekomunikasi. Contohnya ya adalah tahun-tahun penting pada era telekomunikasi. Ada tahun 1844 ada Samuel Morse. Kalau teman-teman ketika SD, sekolah, SMP ada pramuka Sandi Morse. Nah, Samuel Morse juga membuat pesan atau mengirimkan pesan pertama kali melalui telegraf. Kemudian tahun 1876 ada Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon untuk pertama kali. Kemudian juga tahun 1894 ditemukannya film untuk bioskop. Jadi masih kayak pakai proyektor gitu ya, kalau orang zaman dulu juga mungkin kayak layar tancap gitu modelnya ya. 1895 ada Marconi, itu pakai radio. Kemudian 1912 ada Lee De Forest menemukan vacuum tube. Kemudian tahun 1920 pertama kali adanya siaran radio di Pittsburgh di Amerika Serikat. Tahun 33 RCA mendemonstrasikan televisi di Amerika Serikat, dan tahun 41 siaran TV komersial pertama di dunia ditayangkan. Ini merupakan beberapa catatan ya di era telekomunikasi berawal dari tahun 1800-an. Nah, kalau yang interaktif nih, era komunikasi interaktif, di mana tahun 46 ditemukan yang namanya komputer di Pennsylvania. Ada vacuum tube tadi ya, ditemukan juga oleh tadi mana ya yang vacuum tube, Lee De Forest. Kemudian juga tahun 47 ada pesawat radio transistor. Tahun 56 ada videotape. Kemudian juga satelit luar angkasa Sputnik oleh Rusia tahun 57. Kemudian juga penemuan mikroprosesor CPU, kemudian ditemukannya TV kabel, diperkenalkannya BBC, diperkenalkannya juga TV kabel interaktif, dan juga sistem video teks oleh British Post Office Inggris. Nah, sehingga sekarang akhirnya berkembanglah dengan yang namanya interaktif seperti sekarang yang sedang kita lakukan. Kita kuliah menggunakan fast learning, di mana beberapa pertemuan akan diadakan yang namanya online, pertemuan virtual. Nah, ini merupakan perkembangan dari teknologi informasi atau teknologi komunikasi. Oke, nah teman-teman bisa dilihat atau dibaca sendiri di modul mengenai bagaimanakah perkembangan ilmu komunikasi dari siapa sajakah orang-orang di balik komunikasi selain founding father of communication yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu. Kemudian juga nanti di sini teman-teman bisa melihat bagaimanakah tiap periode perkembangan komunikasi. Nanti teman-teman dapat mendiskusikan atau dapat menjawab forum dan kuis yang akan saya berikan dalam fast learning, di mana sini adalah mengenai perkembangan komunikasi. Ya, teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan dalam grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.